Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Kisah Para Leluhur Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan kisah-kisah leluhur Nusantara yang begitu hebat, jaya. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang hebat seperti para leluhur kita. Salam Nusantara. Pecut Sakti Baja Kirana bagian 1. Malam Jumat Kliwon yang gelap pekat dan menyeramkan dalam tahun 1613. Di lereng Gunung Kawi yang sunyi sepi itu suasananya demikian angker dan menyeramkan. Sebuah pondok kayu yang berdiri di lereng sebelah timur tampak sunyi diselimuti malam. Hanya sebuah lampu gantung kecil menerangi depan pondok, sinarnya yang lemah menimbulkan bayang-bayang besar dan menakutkan, menjadikan rupa-rupa bentuk yang mengerikan. Pohon-pohon besar di sekitarnya yang tersapu angin malam tampak seolah-olah menjadi hidup dan bergerak-gerak. Kulik-kulik-kulik. Suara burung malam yang terdengar lapat-lapat menambah seram suasana dan bau kemenyan menyengat hidung. Bau kemenyan ini mengingatkan orang-orang mati dan setan iblis belasakan. Terpisah dua lereng di bawah pondok itu lapat-lapat dapat terdengar suara. Anjing meraung, datang dari arah dusun di sana yang tampak lampunya berkelap-kelip. Dari lereng di pondok itu. Tentu malam itu tak seorang pun dari para penduduk dusun itu berani keluar, karena telah menjadi kepercayaan turun-temurun bahwa malam Jumat Kliwon adalah malamnya bangsa setan demit dan iblis yang berkeliaran di permukaan muka bumi untuk menggoda manusia. Di dalam pondok kayu itu pun suasananya sepi sekali seolah pondok itu tidak ada penghuninya. Padahal penghuni pondok itu sedang duduk bersila di atas pembaringannya. Seorang laki-laki berusia 65 tahun, rambutnya yang sudah hampir putih semua itu digelung ke atas dan diikat kain berwarna kuning. Jubahnya seperti jubah pendeta yang berwarna putih dan hanya merupakan pakaian yang amat sederhana. Wajahnya masih tampak segar seperti wajah seorang muda saja. Terutama sekali sepasang matanya yang lembut itu kadang mengeluarkan cahaya mencorong, menandakan bahwa dia seorang pendeta atau pertapa yang memiliki kesaktian dan tenaga dalam yang amat kuat. Dari pintu kamarnya muncul seorang pemuda yang segera duduk bersila di bawah pembaringan. Melihat pertapa itu seperti orang dalam masa madi, pemuda itu tidak berani mengganggunya, hanya duduk diam seperti gurunya, bersila dan memangku kedua tangan. Tak lama kemudian keduanya sudah tenggelam ke dalam samadhi mereka. Dan suasana menjadi semakin sunyi. Siapakah pendeta itu? Dia seorang pertapa yang sudah bertahun-tahun bertapa di lereng Gunung Kawi. Namanya disebut orang Bagawan Sidik Paningal. Seorang tua yang bertubuh jangkung kurus, yang mukanya masih segar seperti muka orang muda dan wajah itu masih terdapat bekas wajah seorang pria yang tampan dan lembut. Adapun pemuda yang duduk bersila di bawah pemabaringan itu adalah Sutejo, muridnya yang terkasih. Seorang pemuda berusia 22 tahun, bertubuh tinggi tegap dengan dada yang bidang dan kedua pundak dan lengannya tampak kokoh kuat. Wajahnya tampan dengan sepasang mata lebar yang memandang dunia dengan sinar mata cerah dan penuh semangat, sepasang alisnya. Kamu akan menyukai ini. Alphard Knox oleh Cinnamon Sticks 17. Alphard Knox 78M 72 3K Complete Rated 1 in Wolfpack Kinki, Submissive, Adult Fiction, Soft Bass, BD Community, Alpha and Erotic Romance. Updates of 10. History contains H. Archangel, Rewriting, oleh Kavigirl 10. Archangel, Rewriting. 32M. 89 2K. Rewriting, Featured, My Pick-up Lines are great. Yeah, and I have a pet lama. You do? No, idiot. Arken. Yes, sir oleh Srose 2000. Yes, sir. 17M. 19 2K. Jidstone is an 18-year-old girl who grew up in a poor family with a single mom and a sick brother. She tries to do everything she can to help out even if she has to bear. I bet you love me. Completed, oleh Game Citrine. I bet you love me. Completed. 26M. 280K. Omega verse male pregnan. Omega verse male pregnan.
Tahta Manggala 3 oleh Tahta Lakshita. Tahta Manggala 3. 14 2K. 1 2K. Batara adalah seorang pangeran muda dari Medang Jati. Dikarenakan sebuah kemelut di dalam keraton, ia telah meninggalkan kerajaannya dan mengembara sejak ia masih sangat. Alpakin oleh Fates Betwen. Alpakin. 36M. 112K. At the age of 31 Alpakin Lochus Black had given up on looking for his mate. Since the age of 18 it was all he wanted. Now at 31 he was cold, scary and distant Alpatu. Lanjutan Api di Bukit Menoreh oleh Abdul Qadir 2016. Lanjutan Api di Bukit Menoreh. 76 4K. 318. Karya, Nyiflam Zahra, terbatas untuk penggemar EDBM, tidak untuk dikomersialisasikan. Hitam tebal, hidungnya mancung dan mulutnya selalu mengandung senyum yang ramah. Dagunya berlekuk menambah kejantanan wajah itu, dan kulit tubuhnya juga bersih. Kemuning. Rambutnya panjang ditekuk dan digelung ke atas, diikat dengan sehelai kain biru. Bajunya berlengan pendek sebatas siku, celananya hitam sampai ke betis dan sehelai sarung dikalungkan di pundak kiri. Seorang pemuda yang tampan dan gagah. Dia menghadap gurunya bersamadi, dia pun tidak berani mengganggu, hanya mengikuti contoh gurunya, ikut pula bersamadi di depan gurunya. Tiba-tiba Bagawan Sidik Paningal terbatuk-batuk 3 kali. Batuk yang lebih merupakan isyarat kepada muridnya yang berada di depannya bahwa dia kini sudah sadar dari samadinya dan isyarat itu pun bertanya apa keperluan muridnya memasuki kamarnya dan menghadap. Sutejo menangkap isyarat itu dan menyembah. Mohon maaf Bapak, bahwa saya berani menghadap dan mengganggu samadi Bapak. Akan tetapi, Bapak, sejak senja tadi, saya merasakan sesuatu yang aneh, suasana yang berlainan sekali daripada malam-malam yang lain. Seluruh perasaan saya tergugah, bahkan batin saya merasa terkacau oleh suatu tenaga yang rahasia. Karena itu saya berani mengganggu Bapak untuk minta penjelasan apa artinya semua yang saya rasakan pada saat ini. Hong Wilaheng. Andika juga merasakan itu, Sutejo? Bagus, hal itu menunjukkan bahwa Andika telah memiliki kepekaan. Memang apa yang Andika rasakan itu ada sebabnya, cukup. Sekarang cepatlah engkau pergi ke belakang, mengambil air jernih sepiring dan letakkan piring itu di depan kita di sini. Cepat, mereka telah mulai menyerang. Sutejo terkejut. Siapa yang mulai menyerang? Dan menyerang bagaimana yang dimaksudkan gurunya? Akan tetapi dia tidak bertanya dan cepat melaksanakan perintah gurunya, mengambil air jernih dalam sebuah piring yang dibawanya masuk lagi ke kamar gurunya lalu meletakkan piring itu di atas lantai di antara mereka. Bagus. Sekarang mari kita bersamadi lagi dan kerahkan seluruh tenaga batinmu untuk melindung dirimu dari mara bahaya. Kerahkan aji kekebalanmu seolah engkau berhadapan dengan musuh yang hendak menikam tubuhmu. Dan jangan banyak bertanya, lakukan saja apa yang kukatakan. Sendika, Bapak Guru. Sutejo tidak bertanya-tanya, melainkan sepenuhnya menaati perintah gurunya. Dia bersila lagi dan bersamadi mengumpulkan seluruh akal pikirannya dan mengerahkan aji kekebalan untuk melindungi tubuhnya. Kulik-kulik-kulik. Burung malam itu seperti terbang melewati atas pondok. Mereka sambil mengeluarkan bunyi yang mengerikan itu. Akan tetapi Sutejo tidak memperdulikan suara itu dan tetap tenggelam ke dalam samadinya. Terdengar pula raungan anjing di kejauhan dan kelepak sayap burung di atas rumah, lalu bunyi seperti 2 batang tulang dipukul-pukulkan, tek-tek-tek. Tek. Menurut dongeng Tahyul itu adalah suara setan tetekan. Akan tetapi semua itu tidak menggoyahkan Sutejo yang tetap tenang dalam samadinya. Bau kembang menyan semakin menyentuh hidung dan tiba-tiba Sutejo merasa dadanya dan lehernya tertusuk sesuatu yang runcing. Akan tetapi aji kekebalannya menolak tusukan itu dan terdengar suara nyaring berdenting di depannya, di atas piring terisi air jernih itu. Sampai beberapa kali peristiwa itu